Minggu pukul 5 sore, Wanti bergegas menuju ke rumah Pak De Karim. Kakak tertua dari ibunya itu mendadak sakit parah. Dengan mengendarai sepeda motornya, Wanti tak henti-hentinya berdoa agar Pak De Karim diberi keselamatan. Setelah 30 menit perjalanan, sampailah dia di rumah Pak D-nya, yang ternyata sudah dipenuhi sanak keluarga. Sanak keluarga mereka, dengan khidmat mereka melantunkan surat Yasin. Wajah sedih terpancar dari raut wajah mereka, terlebih pada Bude Tutik. Matanya terlihat sebam, lantaran melihat kondisi suaminya yang 2 minggu belakangan ini kurang membaik. Wanti dan Bude Tutik saling berpelukan. Bude Tanti intinya meminta tolong pada Wanti untuk memberi kemudahan untuk Pak De Karim dalam menghadapi sakaratul maut. Wanti adalah gadis yang mempunyai kelebihan. Entah kenapa, dari sekian garis keturunannya, hanya dialah yang mewarisi ilmu dari eyang buyutnya. Dan untuk mendalami ilmu tersebut, Wanti harus menjalani serangkaian ritual-ritual yang menurut orang awam sangat sulit untuk dilakukan. Air mata Wanti tak tertahankan lagi saat melihat kondisi Pak De Karim yang benar-benar memprihatinkan. Matanya mendelik ke atas, lidahnya menjulur serta tubuhnya yang terus menggeliat seperti kepanasan. Wanti gadis 19 tahun itu lalu melantunkan ayat kursi di atas baskom berisikan air mawar. Setelah selesai, air mawar tersebut dibasuhkan ke seluruh tubuh Pak De Karim. Seketika tubuh Pak De meliuk-liuk seperti ular yang panasan. Karim Mahmudi bin Suparjo Wiguno, apa penghalangmu? Wanti membisikkan pertanyaan tersebut di telinga Pak De Karim. Tapi Pak De Karim hanya melotot seakan ada makhluk yang tak terima. Sekali lagi, Wanti pun membisikkan kalimat tersebut untuk yang kedua kalinya. Karim Mahmudi bin Suparjo Wiguno, apa penghalangmu? Lagi-lagi tak ada jawaban yang mengarah pada pertanyaan Wanti. Dia merasa aneh, karena tak biasanya Wanti mengulang-ulang pertanyaan pada pasien-pasiennya, yang memang kebanyakan mengalami kesulitan dalam sakaratul mautnya. Pasien-pasien seperti ini biasanya memiliki gawan atau ilmu hitam sewaktu hidup. Dan untuk pertanyaan yang ketiga kalinya, Pak De Karim pun tak memberikan jawaban. Yang pasti hingga akhirnya Wanti mengambil langkah dengan cara mengeluarkan makhluk tersebut secara paksa. Mulut Wanti tak henti-hentinya melantunkan ayat kursi. Gadis berkerudung itu membuka baju Pak De Karim. Dan alangkah terkejutnya orang-orang ketika melihat sebuah cahaya keluar dari tubuh Pak De Karim. Wanti dengan sikap menangkap cahaya tersebut, lalu memasukkannya ke dalam botol berbungkus kain hitam. Setelah itu tangannya pun mengarah kepada kaki Pak De Karim. Di ujung telapak kaki, dia seperti menarik-narik sebuah benda yang begitu sulit dikeluarkan. Sekuat tenaga Wanti tetap berusaha, sedangkan di luar kamar begitu merdu suara-suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari sanak keluarga. Dan setelah berjam-jam lamanya, akhirnya ada satu benda hitam sebesar kerikil keluar dari telapak kaki Pak De Karim. Benda bulat itu diletakkan di atas kain kafan yang lama-kelamaan berubah menjadi ular. Lagi dan lagi, benda-benda itu keluar dari telapak kaki Pak De Karim. Dan untuk yang terakhir kalinya, benda yang paling besar keluar dari tubuh Pak De Karim. Benda itu semakin lama semakin membesar dan mengeluarkan ekor, serta tubuhnya memanjang. Susuk ular tudung, bisi Wanti di dalam hati. Segera Wanti memanggil Bude Tutik untuk membungkus ular-ular tersebut untuk dilarung ke laut. Dan tak lupa Wanti berpesan agar sepanjang perjalanan, Bude Tutik selalu melantunkan ayat kursi. Air mata Wanti kembali menetes di sudut matanya.
Dia tak kuasa melihat sakaratul maut Pak D yang begitu menyiksa. Bagaimana mungkin Pak D yang dikenal baik dan sangat sayang pada keluarganya menyimpan rahasia besar? Bahkan istrinya saja tak tahu. Setelah Wanti berhasil mengambil ke-6 benda tersebut, Wanti kembali membisikkan kalimat syahadat di telinga Pak D Karim. Dia tahu ini saatnya Pak D Karim menjemput ajal. Jelas, terlihat Pak D Karim ingin sekali mengikuti kalimat syahadat, tapi sayangnya sama sekali lidahnya hanya meliuk-liuk di dalam mulut tanpa bisa berucap sedikit pun. Matanya menatap ke langit-langit, dan tak selang berapa lama suara keras keluar dari kerongkongan, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak D Karim telah meninggal. Selama 7 hari 7 malam diadakan acara tahlilan di rumah Pak D Karim. Tapi Wanti merasakan ada banyaknya kejanggalan menurut mata batinnya. Banyak ular yang mengelilingi rumah Pak D Karim. Terlebih saat Wanti tak sengaja melihat almarhum berdiri di tepi rumah. Sosok yang menyerupai Pak D Karim terlilit ular yang begitu banyak di tubuhnya. Meski tanpa sepatah kata pun, tapi Wanti tahu kalau Pak D meminta bantuan padanya. Tapi bantuan apakah itu yang menjadi teka-teki dalam hidupnya untuk saat ini? Hingga suatu malam Wanti bermimpi seorang nenek tua. Meski Wanti tak pernah bertemu, tapi dia merasa begitu dekat serta memiliki ikatan batin yang begitu kuat. Di dalam mimpi nenek tersebut seolah memberi petunjuk asal muasal susu ular tedung yang dimiliki oleh Pak D Karim. Eyang Buyut Sarkem, sosok yang selama ini menjadi pendampingnya, sekaligus keturunan pertama dalam keluarga Wanti. Beliaulah yang sering muncul di mimpi-mimpi Wanti dan memberikan petunjuk dalam masalah di kehidupannya. Tapi anehnya setiap Wanti meminta penjelasan dari Bu Tuti tentang masa lalu Pak D Karim, tapi Bu Tuti tak mau menceritakannya. Hari demi hari, tak terasa 40 hari sudah Pak D meninggal. Seperti biasanya di rumah almarhum juga diadakan acara pengajian dan tahlilan. Semua tetangga datang ke acara tersebut, dan banyak dari mereka memberi kesaksian bahwa sering melihat penampakan Pak D Karim duduk di teras rumah. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau Pak D Karim berubah menjadi makhluk menyeramkan berkepala manusia dan berkaki ular. Kesaksian-kesaksian dari mereka banyak yang tak percaya. Apalagi sewaktu masih hidup, Pak D Karim dikenal baik dan dermawan. Setelah 40 hari meninggalnya Pak D Karim, Wanti semakin dibuat penasaran karena dia sering mendengar desisan suara ular di luar rumah. Apalagi Bu Tuti yang juga merasa ketakutan karena sering didatangi almarhum suaminya. Apalagi kalau almarhum Pak D Karim memiliki ilmu pengasihan. Hingga suatu malam Bu Tuti menceritakan kejadian 50 tahun silam. Kejadian yang tak pernah dilupakan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.